Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi ja'ala al-khalil Ibrahim imaman lana wa li sa'iril bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul jabbar. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lin-nas linqidhahum min kaidi syaitan wa yunjihum min 'adzabil nar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Tahun ini kita merayakan Idul Adha 1441 Hijriah, 2020 Masehi, dalam suasana spesial dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita di Indonesia masih diliputi pandemi akibat virus corona. Namun virus ini dapat menyadarkan kita akan kelemahan diri kita dan keharusan bergantung pada pencipta makhluk, Allahu Rabbul Alamin. Sementara pelaksanaan ibadah haji hanya berlaku bagi warga negara Saudi dan warga negara lain yang tinggal di Saudi. Dan bagi kita di sini membesarkan hari raya dengan salat Idul Adha, dengan menyembelih hewan kurban, dengan mengucapkan takbir, tahmid, tahlil pada hari 10 Zulhijjah sampai hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Zulhijjah ini ada sejarah ketaatan dan ketakwaan seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dikisahkan sebelumnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat dermawan. Ia biasa menyembelih 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta untuk sabilillah. Banyak orang yang berdecak kagum, bahkan para malaikat pun mengaguminya. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kalau saja aku punya seorang anak dan Allah meminta aku mengorbankannya, niscaya akan aku kurbankan dia. Pada malam tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, Allah menguji ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bermimpi diperintah oleh Allah memenuhi nazarnya, yaitu menyembelih putra kesayangannya. Waktu itu Nabi Ibrahim belum yakin dan masih berpikir apakah perintah itu datang dari Allah atau dari syaitan. Ya tarawa Ibrahimu ahwa minallah am minasyaitan, yang akhirnya kita kenal dengan Yaumut Tarwiyah. Keesokan harinya 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Arafa Ibrahimu annahu minallah. Yakinlah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mimpi itu dari Allah. Tanggal 9 Zulhijjah ini yang disebut dengan Yaumul Arafah atau Hari Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada malam ketiga bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Maka beliau bertekad memenuhi nazarnya menyembelih putra kesayangannya. Maka pelaksanaannya disebut Yaumun Nahar atau hari pelaksanaan penyembelihan korban pada tanggal 10 Zulhijjah yang kita kenal dengan hari raya Idul Adha. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma balaga ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim
berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, perjalankanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar." Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keikhlasan dan keimanan Nabi Ibrahim dan Ismail ini, Allah menggantikannya dengan seekor domba yang besar. Yang peristiwa ini pada akhirnya menjadi syariat Islam, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya sunat muakkad, sangat dianjurkan oleh Rasulullah mengerjakannya bagi yang mampu dan mempunyai kelebihan harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan dalam sebuah hadis dari Zaid bin Arqam bahwa sahabat Rasulullah bertanya mengenai korban, lalu beliau bersabda, "Sunnatu abikum Ibrahim." Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bi kulli sya'ratin hasanah. Qalu fasuf. Qalu bi kulli sya'ratin nasufi hasanah. Artinya ini adalah kesunahan dari bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka bertanya, "Apakah ada bagi kami di dalam korban itu ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Setiap rambut merupakan kebajikan." Maka mereka bertanya lagi, "Bagaimana kalau bulunya korban itu ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Dengan setiap rambut dan bulu dari korban itu adalah kebajikan." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasulullah memberikan peringatan bagi yang tidak mampu, tidak mau berkorban, sedangkan mereka punya kemampuan untuk itu. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudahhi falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa baginya ada kemampuan tetapi tidak mau berkorban, maka hendaklah ia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Dari peringatan Rasulullah ini, maka seyogyanya lah bagi kita yang mampu untuk berkorban, walaupun hanya satu kali. Kita mampu kita berkorban setiap Idul Adha dan hari raya Tasyrik tanpa menunggu orang memberikan korban dengan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada hikmah dari peristiwa yang dapat kita ambil dari ibadah korban ini, yaitu yang pertama, kekuatan iman Nabi Ibrahim dan Ismail. Iman adalah nikmat yang terbesar yang diberikan Allah dengan kita, yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Sebagaimana Sayyidina Ali pernah berkata, "Tamamun ni'mati al-mautu bil iman." Sesempurnanya nikmat adalah mati dalam keadaan membawa iman. Yang kedua, sifat tawakal, berserah diri kepada Allah. Dalam hidup ini ada yang selalu menggoda manusia agar kita tidak bertawakal kepadanya, yaitu syaitan. Syaitan menggoda kita dengan ditakutinya kita ini hidup dalam keadaan fakir dan dilupakannya akan jaminan Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan mengajak manusia untuk selalu berbuat keji. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Artinya syaitan itu selalu menakuti kamu dengan kefakiran dan menyuruh kamu dengan berbuat keji. Allah menjanjikan kamu keampunan dan karunia, dan Allah sangat luas karunia bagi yang sangat mengetahui segala-galanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hikmah selanjutnya, kita beribadah, kita melaksanakan ibadah kurban ini, itu adalah salah satu dari perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita laksanakan ini akan menambah mahabbah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian khutbah ini. Semoga keimanan, ketawakalan kita dan selalu ada dalam hati kita, hawa nafsu kita itu menjadi nafsu yang mutmainnah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
سيدنا محمد أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم.